Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ramadan tahun ini. Yang sebelumnya tahun kemarin kita juga mengadakan podcast ya, ramein. Udah setahun ya? Udah setahun makanya gak berasa ya? Berasa ya. Itu namanya berkah. Berkah, Masya Allah. Berkah ya. Yang diberkahin bukan cuma yang muslim, non muslim juga diberkahin. Amin. Gimana nih persiapan Ramadan ini? Nah itu dia, kalau saya mah biasa aja. Kan saya puasa juga gak puasa, ya kan? Ini kita kedatangan tamu baru nih. Nah, ya. Selamat datang Mas Budi. Makasih Pak Sek. Tapi bener loh, orang non muslim juga harus persiapan di dalam Apa bulan tuh? Ramadan. Minimal makannya harus ngumpet-ngumpet. Oh iya bener. Cari posisi yang Bener. bagus, Iya. supaya teman-teman yang puasa kan nggak merasa aduh nyium bau makanan kan jadi Justru itulah hadirnya gue di situ. Jadi godaan. Iya, buat godain lu ada. Oh, Tapi gitu. sebagai non muslim juga ketika mau Ramadan itu juga ada persiapannya. Selain yang terutama yang muslim ya. Ya. Jadi kayak kita beli makan juga siang-siang udah jarang, Iya. ya kan? Makan siang udah ini ya. Iya. Sesuaikan ya. Mm-mm. Makan pagi juga pasti menyesuaikan juga kan? Iya, jadi makan siang walaupun tetap ada jatah istirahat makan siang, tapi kan lebih singkat ya daripada biasanya. Ini betul Gitu. toleransi indahnya. Betul. Indahnya Nah, beragama di Indonesia ya. betul. Tapi tenang, banyak warteg-warteg yang udah ada tirainya. Biasanya ditutupin tuh ya. Iya. Ditutupin biasanya. Nah, ini kan ada bintang tamu nih. Mas Budi, Ya, persiapan apa nih? Biasanya sebelum Ramadan. biasa aja sih Pak kalau saya sih. Biasa ya? Nggak ada yang spesial gitu maksudnya. Karena kadang kalau saya sih beda-beda tipis gitu Ramadan yang biasa. Karena hari biasa juga Nggak puasa. Puasa juga. Nah, iyalah. Hari biasa juga nggak puasa. Ini Ramadan biasa aja menurut Mas Budi. paling kalau persiapan sih nggak ada yang spesial Pak. Paling Oke. jaga aja biar nggak ada yang bolong puasanya. Oh. Karena kalau udah sekali bolong, wah itu udah buat niat lagi susah Tahun Pak. kemarin berapa hari nih yang puasanya bukan yang bolongnya. Yang disiapin itu Nih, ya kayaknya. karena lagi puasa saya jujur ya Pak. Tahun Kalau- kemarin dapat 4 Pak. Yang nggak puasa apa yang puasa? Yang puasanya 4. Selebihnya kagak. Selebihnya enggak. Waduh. Itu 2 lu ikut andil. Sebenarnya kalau puasa Ramadan itu siapin mental nggak sih? Bukan mental, kayak fisik gitu. Persiapan ya. Hah. Baik. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini terkait Ramadan. Ini emang tiap tahun ya kita datangi Ramadan. Iya, masa iya 2 tahun sekali. Tapi ada yang sangat spesial bulan Ramadan ini. Sekilas mungkin sedikit saya mau balik dulu ke zaman dahulu ya. Iya, Pak. Dulu Rasulullah SAW. Jadi perintah salat perintah saum ini adalah jatuhnya di bulan Sa'ban, bukan di bulan Ramadan. Oh, Jadi perintahnya. 1 bulan sebelum Ramadan. Perintahnya ini ayat Iya. Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini salah satu sejarah dari zaman dulu. Ini adalah bagaimana perintah saum ini diperintahkan kepada umat muslim pada tahun kedua di bulan Sa'ban. Seperti apa mungkin kita paham mafhum ya, ayat yang sangat familiar lah, sangat yang populer kalau di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Nih, di sini sekarang kita coba ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan artinya wahai orang yang beriman. Ya. Nah, ini ada satu panggilan nih. Itu panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita sama-sama kita cek dulu deh iman kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Dalam Al-Qur'an pun ada di surat Al-Anfal ayat 2 ini disampaikan bahwasanya apabila orang beriman itu dikumandangkan nama-nama Allah, maka akan bergetarlah hatinya. Masya Allah. Nujilat qulubuhum wa idza tulat alaihim ayatu jadilu. Seperti itu. Jadi, nah inilah salah satu mungkin kalau kita bicara Ramadan adalah salah satu anugerah yang sangat luar biasa daripada Allah kepada kita semuanya. Kenapa? Kalau kita lihat dari bahasanya Ramadan ini artinya membakar. Membakar itu apa sih yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Masya Allah. Dari kita semua nih yang berempat lah ya di sini. Iya. Ada yang kira-kira yakin nggak kita nggak punya dosa?
Oh tidak. Kayaknya nggak ada. Banyak sih dosanya Nggak ada. Sedikit Menyala kita bisa bangku. klaim sedikit. Nggak ada kan ya? Nah inilah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada umat Muslim adalah datangnya Ramadan. Salah satunya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin. Jadi kalau kita bicara Ramadan ini ada 3 goal ya, ada 3 target yang harus kita dapatkan selama bulan Ramadan. Tapi sebelum gini kita balik dulu ke persiapan nih. Kita datang tamu yang istimewa nih, tamu Ramadan. Bulan Ramadan ini harus kita persiapkan. Makanya dalam Islam tuh ada 3 bulan sebelumnya yang dipersiapkan. 2 bulan sebelumnya untuk mencapai daripada bulan Ramadan. Udah 2 bulan tuh Sudah disiapkan. dipersiapkan. Ada bulan Rajab. Ya. Setelah Rajab ada bulan Sa'ban. Sa'ban adalah setelah dari baru-baru Ramadan. Jadi Rajab ini kita udah persiapan nih. Membiasakan diri dengan persiapan untuk menjelang Ramadan. Iya. Sa'ban kita pun sama gencarkan lagi. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan oleh para sahabat saum sunnah yang banyak dilakukan Rasulullah SAW di bulan Sa'ban. Karena apa? Karena untuk menjelang daripada bulan Ramadan. Itu kayaknya biasa yang buat bayar-bayar utang puasa bolong ya? Betul itu. Ya, betul. Yang tahun masih ada tahun. Masih bisa Mas Budi. Bisa. Ya kalau kelupaan tahun ini mungkin bisa dikodok di bulan di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya Islam pun di sana sangat luar biasa sekali ya. Bagi orang-orang yang ada keterbatasan fisik atau sakit dan lainnya diberikan waktu diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa. Tapi catatannya adalah dibayar setelah Ramadan sebentar. Jadi seperti orang-orang yang hamil kan tidak diwajibkan untuk puasa. Karena itu tadi menghandle daripada hal-hal yang berakibat lebih buruk lagi pada ibu hamil tersebut seperti itu. Gitu. Dan bulan Ramadan ini luar biasa sekali fadilahnya. Yang biasa kita lakukan pahalanya sunnah sekarang dikatakan sebagai wajib. Bahkan bau wangi orang yang berpuasa kasturi. Sangat luar biasa dari bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ada salah satu malam yang sangat luar biasa sekali yang melebihi daripada 83 tahun. Apa itu? Apa tuh? Lailatul Qadar. Itu apa tuh? Itu malam diturun apabila kita beribadah di malam tersebut dari malam ganjil ya. Dari 21 sampai 29 kita berpuasa, katakanlah kita beramal, apakah itu baca Al-Qur'an, apakah itu salat tahajud, apakah itu berzikir dan lain-lainnya, maka ketika kita berapa Ramadan maka insya Allah pahalanya seperti 83 tahun kita beramal. Masya Allah. Kita nggak mungkin sampai 83 tahun. Betul. Mas Mungkin berapa tahun? Insya Allah 100. Jadi gitu. Lu nawarnya banyak ya? Gak apa-apa kan, positif Itu kan. keistimewaan di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita beralih ke bulan Lailatul Qadar itu, kita sama-sama persiapan kita masing-masing. Salat kita bagaimana? Kita sudah puluhan tahun kan mungkin hadapi Ramadan ya. Iya. Katakanlah saya sekarang di usia 40 misalnya, berarti kan kurang lebih kalau kita dipotong dengan masa balik kurang lebih 15 tahun lah ya menghadapi Ramadan. Mungkin dipotong lagi ketika kita masih anak-anak sampai menjelang dewasa mungkin kurang 10 tahun lah kita menghadapi Ramadan yang benar-benar sesungguhnya Ramadan. Tapi kan pernah kita evaluasi diri kita masing-masing. Tahun berapa sih kita pernah melakukan Ramadan yang sebaik-baiknya? Puasa kita dengan betul, sholat kita sudah betul. Evaluasi itu penting. Nah, evaluasi betul. Makanya tahun demi tahun datangnya Ramadan ini salah satunya. Apabila kita berikan kesempatan datang lagi Ramadan kepada diri kita, ini luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Karena Allah berikan kesempatan kita untuk memperbaiki daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Seperti itu. Masya Allah. Nah, kira-kira kapan nih? Gua mau nanya nih sama Mas Budi. Kira-kira menghadapi bulan Ramadan yang sangat berkualitas tuh kira-kira kapan sih Mas Budi? Gue pengen tahu nih. Kapan sih? Kira-kira kapan ya? Kan kalau memang tahun lalu dapat 4 ya, tahun ini insya Allah dapat 12 lah. Memperbaiki diri balik ya. baik. Dalam Islam itu ada Itu yang penting. Ada 3 hal level-level kenikmatan peningkatan amal ya. Yang pertama adalah orang yang dianggap sebagai orang yang biasa saja. Biasa saja itu dalam artian amalannya hari ini sama dengan tahun berikutnya. Katakanlah di tahun kemarin 4 hari. Nah, kalau tahun hari ini 4 hari juga sama berarti kan? Tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Yang kedua adalah orang-orang yang merugi. Merugi ini adalah apa? Tahun ini 4, tahun kemarin 4 hari, sekarang jadi 2 hari. Dan Kurang itu. Satu lagi yang paling berbahaya kaum yang celaka. Celaka ini adalah bagaimana kemarin 4 hari, sekarang sama sekali enggak. Jangan gitu loh Mas Budi.
Jadi Islam itu memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk perbaikan lagi dan lagi. Masya Kita Allah. diberikan kesehatan, diberikan umur panjang kan. Amin. Kesehatan kan luar biasa sekali Allah berikan. Masya Allah. Nah, bagaimana kita cara bersyukurnya? Salah satunya adalah memaparkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tadi kembali ke Ramadan artinya membakar. Saat yuk kita sama-sama bakar dosa-dosa kita yang dulu. Nah, itu Mas. Setidaknya mungkin kalau kemarin 4 hari, sekarang digandakanlah jadi 8 hari gitu ya. 12 bagus lah ya. 12 lebih bagus lagi. Iya. Karena ini dalam sabda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita adalah barang siapa yang beribadah saum dengan ihtisab maka akan dikabulkan daripada dosa-dosanya. Man shoma ramadhana wa ihtisaban kubiroman ketapun lebih. Jadi barang siapa yang melakukan ibadah saum dengan ikhlas, dengan ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosa yang sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Seperti, nah salah satu persiapan itu dari sekarang. Mungkin kalau kemarin Sa'ban kita belum siap, kelewat juga, ya setidaknya di awal-awal Ramadan lah. Kan ada berapa pemahaman yang membagi Ramadan jadi tiga fase ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. terakhir. Nah mungkin sekarang kita start nih. Malam pertama banyak ya? Iya. Ya. Kalau malam pertama di masjid coba lihat dah. Iya. Bludak kan? Iya. Yang aja bingung. Iya. Wah, ternyata masih gede kecil lagi. Sampai nutup jalan Pak Ustaz. 10 hari kedua mungkin udah maju lagi. Iya. Iya. Kan? 10 hari ketiga wah udah bolong. Udah sepi. Udah sepi. Nah, makanya kalau gitu kita mungkin sekarang nih masih persiapannya belum oke nih, belum Iya. siap. Nanti kita dikit istilahnya step by step lah untuk Iya, makin bagus harusnya. Betul. Karena mungkin kalau langsung kaget juga kita. Ya kan, apalagi kita kerja nih ya. Kantor alhamdulillah loh. Jadwal sekarang gimana sih kalau Ramadan ini? Nah, Oh iya, jam berapa? itu. Jam Ada 8 perbedaan masuk kan ya? Jam 8 masuknya sampai jam 4 sore. 4 sore Iya. itu kan pemerintah Pasar. memfasilitasi Iya. ya, jam kerja kita dikurangi. Ini salah satunya adalah bagaimana umat Islam pun bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita masuk jam 4, pulang jam 6. Masuk jam Wih, 8. Masuk jam 4 belum imsak Pak. Apa? Pulang jam 4 sore. Tapi itu bukan alasan ya Pak Ustadz ya untuk kita itu males-malesan. Tidak masuk kerja gara-gara puasa. Nah, Oh, jangan. kembali lagi. Jadi ibadah saum ini bukan salah satu alasan kita untuk menurunkan produktivitas kita semuanya. Ya. Gitu. Biarpun kita puasa, tetap saum, Harus tetap aktif ya? masuk kerja. Iya. Karena ketika saum pun kita dibayar gaji kan sama kantor kan. Oh, iya, betul. Plus apa terakhir nanti? Nah, kita zolim kalau katakanlah sekarang kita bergaji tetap penuh, kemudian nanti akhirnya kita berikan, tapi pas malam bulan Ramadan kita malah malas-malesan. Ya, iya nggak boleh. Harus semangat Mas Budi. Semangat dong. Target 12. 12. Oke. 12. Jadi begitu teman-teman. Ya. Intinya mari kita sama-sama manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kita maksimalkan lah sholat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, sholat malam kita, tarawih nih khususnya nih. Mungkin nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, pulang tarawih. Nah, Selanjutnya akan ini lebih dia. lengkap lagi ya. Iya. Iya. Tuh. Jadi kesehatan kita yang Allah berikan pada saat ini, yuk sama-sama kita manfaatkan untuk sama-sama memaksimalkan Ramadan sehingga tahun Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Amin. Begitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Ada belum? Ada yang ketinggalan. Apa tuh? Apa tuh? Anda tadi lupa ya, Anda mau sampaikan terkait goal puasa kan? Iya. Nah, pertama, ini nih singkat-singkat aja. Iya, Pertama satu. untuk meningkatkan peningkatan iman dan Iman. tentu kita masing-masing diri kita masing-masing kedua. Iya. Yang kedua adalah ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial itu adalah bagaimana nanti selepas daripada kita bersabung maka di akhir Ramadan kita akan diberikan kewajiban untuk berzakat. Berzakat. Mencapai ketakwaan ataupun keimanan sosial secara sosial. Dan ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Masya Allah. Hari ini daging semua nih pembahasannya. Sehari ini kita kasih panggung buat Ustadz. Dari awal sampai akhir yang ngomong Ustadz. Berapa hari 8 hari targetnya? 12 Pak. 12. Kita itu Kantor aja kan tiap akhir tahun, awal tahun kan bikin RKP ya. Iya. Ya udah akhir kabut. Target pencapaian kan. Iya. Nah, kita pun sama dalam akhirat ini. Jangan sampai hanya dunia aja kita bikin target, akhiratnya kita lupa. Masya Allah. Gitu. RKP akhirat. Nafsin dha'iqatul maut. Iya. Semua orang pasti akan meninggal, termasuk saya sendiri. Mas Bram, betul. Mas Saya Budi, juga. Mas Budi. Tidak Suatu saat pasti kita terkecuali. akan kembali. Nah, salah satu bekal yang harus kita bawa ke akhirat, salah satunya ya aman dan iman. Salah satunya adalah saum puasa ini di bulan Masya Ramadan. Allah. Amin. Gitu. Keren dia kata-katanya. RKP
Akhirat. Akhirat. Yang bikin siapa ya kira-kira? Ya masing-masing. Masing-masing, Bang. Yang tahu target kita masing-masing. Direksinya juga masing-masing berarti direksinya. Nggak ada kaitannya sama kantor kan? Yang audit bukan masalah, bukan masalah, bukan. Audit malaikat. Ada. Gitu. Aduh. Itu ya Mas Budi ya. Ya Gi. siap. Betul. Oke. Jadi kita harus paling nggak ada peningkatan di setiap Ramadannya. Setiap tahunnya harus ada peningkatan. Betul. Semuanya harus lebih baik, semuanya harus Betul. lebih aktif. Betul. Semuanya semoga dilancarkan ibadahnya. Amin. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kai Wisata dan tonton terus Ramein karena akan setiap tayang setiap hari Senin dan hari Kamis sebelum buka puasa. Betul? Betul. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup. Nggak ada bantuan nih, nggak ada bantuan nih. Nggak ada. Karena banyak gini. Nama vokalis bandnya Ungu tuh puasa ya? Puasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ramadan.